Pemirsa, hingga kini setidaknya 120 orang dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan mematikan yang menyerang kota Paris, Prancis. Para korban yang menjadi sasaran teroris ini merupakan kaum muda yang menikmati konser serta warga kota Paris yang sedang menikmati malam menjelang akhir pekan di tempat-tempat populer. Otoritas Prancis merilis 120 orang dinyatakan tewas dari hasil investigasi menyeluruh di lokasi kejadian. Sementara itu, Presiden Prancis François Hollande menegaskan tidak akan menyerah pada serangan yang diyakininya sebagai terorisme. Pasca ledakan bom, hingga kini sejumlah penyidik forensik masih terus mengumpulkan sejumlah barang bukti dari luar Stadion Stade de France. Serangkaian serangan dilaporkan terjadi di 7 lokasi, yakni di luar Stadion Stade de France, lalu di restoran Kamboja di Arrondissement nomor 10, restoran di pojok jalan Rue de Sarong, bar di dekat stadion, dan gedung Concert Hall di The Bataclan. Pemerintah Prancis menerapkan status darurat nasional dan menutup seluruh perbatasan. Selamat malam pemirsa, pasca serangan teror di Paris, Kedutaan Besar Prancis di Jakarta menyatakan akan mengikuti instruksi Presiden Prancis François Hollande terkait memperketat setiap pintu perbatasan termasuk di kedutaan. Dan untuk mengetahui laporan selengkapnya kita telah bergabung bersama dengan Elita Mega Kristia dari depan Gedung Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Elita, seperti apa bentuk pengetatan perbatasan yang akan dilakukan oleh pihak Kedutaan Besar Prancis? Ya, Zakia, menanggapi terkait dengan kasus yang terjadi di Paris, Perancis, kini Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia tadi sempat menyatakan kepada awak media terkait dengan perbatasan-perbatasan mana saja yang perlu diperhatikan. Dan di mana instruksi ini diberikan langsung oleh Presiden Perancis, yaitu François Hollande. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa untuk beberapa teritorial dan Korsika ada yang perlu diamankan dan perlu diberikan pengamanan lebih lanjut terkait dengan beberapa kasus yang terjadi pada Jumat malam lalu, di mana diantaranya François Hollande memberikan keterangan bahwa beberapa perbatasan harus kembali ke pintu perbatasan dan kontrol perbatasan kini bersifat sistematis. Dan konvers yang tadi digelar pukul 18 WIB juga dihadiri oleh Duta Besar dari Prancis untuk Indonesia, yaitu Corinne Brizzy. Dan Corinne Brizzy mengatakan bahwa kini Prancis sedang melakukan berkabung nasional, yaitu dengan menutup seluruh instansi ataupun institusi Prancis yang ada di seluruh negara di dunia dalam waktu 3 hari ke depan. Di mana dalam waktu 3 hari ke depan institusi seperti sekolah bahasa maupun institusi lainnya ditutup dan dinonaktifkan. Dan tadi kami juga sempat melihat adanya bendera yang dipasang setengah tiang, ataupun hal ini mengenai dengan simbol dari berkabungnya Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Dan Zakia, juga di sini dikatakan bahwa kedutaan memiliki unit dan nomor khusus untuk menangani para korban serta pihak keluarga yang ingin mengetahui korban atau keadaan korban terkait dengan serangkaian serangan yang terjadi di Paris, Prancis pada hari Jumat 13 November 2015 tadi malam. Dan tadi saat konvers pun Duta Besar Prancis, yaitu Corinne Brizzy, mengucapkan terima kasih pula kepada Presiden Joko Widodo serta turut berbelasungkawa atas kejadian ini dan turut mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang turut mengamankan dari wilayah Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia. Dan berikut adalah pernyataan dari Corinne Brizzy, Duta Besar Perancis untuk Indonesia. The President of the French Republic, François Hollande, declared 3 days of national mourning. That's why our French Institute and Alliance Française will be closed for the next 3 days. We thank very much all the messages of condolences and sympathy from the President Joko Widodo, from many ministers, including Minister of Foreign Affairs. We thank also the people of Indonesia. We received a lot of messages of sympathy and condolences from many friends and
Ya Zakia, kalau bila dilihat di belakang saya ini juga tepat berada beberapa aparat kepolisian yang tengah berjaga, yaitu aparat kepolisian ini terdiri dari pihak keamanan Polda, Polsek, dan maupun patroli kepolisian setempat. Dan tadi Duta Besar Perancis untuk Indonesia juga mengatakan bahwa dirinya dalam beberapa waktu ke depan setelah dari Hari Bela Sungkawa Nasional akan memberikan konferensi pers lebih jauh terkait dengan penanganan kasus yang terjadi di Paris, Perancis pada hari Jumat malam lalu. Untuk sementara demikian Zakia yang dapat kami sampaikan dari Jalan MH Tamrin, tempatnya di Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Alita Mega Kristia atas informasinya. Pasca serangan teror oleh kelompok ISIS, warga Paris mencoba bangkit dari peristiwa memilukan tersebut. Warga mulai membersihkan sisa ledakan hingga mendonorkan darah mereka untuk para korban. Beberapa petugas terlihat membersihkan sisa ledakan di sudut-sudut kota Paris, Prancis. Sejumlah warga pun turut mendonorkan darah bagi para korban di rumah sakit. Meskipun salah satu rumah sakit yakni Saint-Louis menyatakan memiliki stok darah yang cukup, namun untuk persediaan beberapa hari ke depan, jika korban terus bertambah maka tidak akan cukup. Selain itu warga juga berkumpul di Place de la République dan menyalakan lilin sebagai bentuk duka cita yang mendalam rangkaian bunga duka. Juga terlihat di sekitar kawasan Bissa dan Rue Albert. Sementara itu anggota parlemen Prancis dari Chartres, Jean-Pierre Georges dan jaksa Prancis François Molins menyatakan dalam konferensi pers bahwa salah seorang pelaku bom bunuh diri di Stadion Bataclan sudah diidentifikasi. Pelaku bom bunuh diri adalah Mostafa Ismail Omar, seorang pria berusia 29 tahun yang tinggal di La Madeleine, Chartres. Sebelumnya, pemerintah Paris pun resmi mengklaim serangan tersebut merupakan aksi terorisme. Serangan ini menewaskan 129 orang dan membuat sedikitnya 352 orang mengalami luka-luka. Pasca rangkaian teror di Paris, Prancis, sejumlah negara melakukan aksi solidaritas bagi para korban teror yang menelan sedikitnya 127 korban jiwa. Meksiko merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan bagi para korban teror di Paris, Prancis. Proyeksi gambar bendera Prancis terlihat di beberapa titik, seperti di Gedung Pusat Sejarah Meksiko di Zocalo, Tugu Kemerdekaan Angel of Independence, dan Kantor Senat Meksiko. Di New York, Amerika Serikat, gedung World Trade Center atau biasa dikenal dengan nama Freedom Tower juga memproyeksikan lampu dengan warna biru putih merah sebagai simbolisme warna bendera Prancis. Hal serupa juga dilakukan di Toronto, Amerika Serikat di gedung CN Tower. Pemirsa, hingga kini setidaknya 120 orang dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan mematikan yang menyerang kota Paris, Prancis. Para korban yang menjadi sasaran teroris ini merupakan kaum muda yang menikmati konser serta warga kota Paris yang sedang menikmati malam menjelang akhir pekan di tempat-tempat populer. Otoritas Prancis merilis 120 orang dinyatakan tewas dari hasil investigasi menyeluruh di lokasi kejadian. Sementara itu, Presiden Prancis François Hollande menegaskan tidak akan menyerah pada serangan yang diyakininya sebagai terorisme. Pasca ledakan bom, hingga kini sejumlah penyidik forensik masih terus mengumpulkan sejumlah barang bukti dari luar Stadion Stade de France. Serangkaian serangan dilaporkan terjadi di 7 lokasi, yakni di luar Stadion Stade de France, lalu di restoran Kamboja di Arrondissement nomor 10, restoran di pojok jalan Rue de Sarong, bar di dekat stadion, dan gedung Concert Hall di The Bataclan. Pemerintah Prancis menerapkan status darurat nasional dan menutup seluruh perbatasan. Pemirsa, hingga kini setidaknya 120 orang dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan mematikan yang menyerang kota Paris, Prancis. Para korban yang menjadi sasaran teroris ini merupakan kaum muda yang menikmati konser serta warga kota Paris yang sedang menikmati malam menjelang akhir pekan di tempat-tempat populer.
Otoritas Prancis merilis 120 orang dinyatakan tewas dari hasil investigasi menyeluruh di lokasi kejadian. Sementara itu, Presiden Prancis François Hollande menegaskan tidak akan menyerah pada serangan yang diyakininya sebagai terorisme. Pasca ledakan bom, hingga kini sejumlah penyidik forensik masih terus mengumpulkan sejumlah barang bukti dari luar Stadion Stade de France. Serangkaian serangan dilaporkan terjadi di 7 lokasi, yakni di luar Stadion Stade de France, lalu di restoran Kamboja di Arrondissement nomor 10, restoran di pojok jalan Rue de Sarong, bar di dekat stadion, dan gedung Concert Hall di The Bataclan. Pemerintah Prancis menerapkan status darurat nasional dan menutup seluruh perbatasan.